Ya. Terus lanjut Mas Ben, lanjut Mas Ben. Nah, tentang metode mendidik anak di dunia bela diri itu kalau menurut saya, ini menurut saya, untuk mungkin Iya. ada sedulur yang lebih tahu. Terus berarti ini ada generasi baru ya Mas. Kalau jenengan yang sudah berhenti dari dunia pertandingan, berarti ini ada generasi baru ya. Generasi barunya ya anak saya sementara, Mas. Nah, Gimana Mas ini beri motivasi saudara-saudara atau para pecinta pencak silat yang lain untuk mendidik anak, contoh mendidik anaknya itu biar menjadi kasar nama petarung terus berprestasi. Kalau boleh tahu Renan pernah juara apa enggak Mas? Renner itu sudah 5 kali juara nasional. Wah luar biasa. Tolong mas. Iya. Cak awal mendidik sampai itu bagaimana sih kok sampai Renal menjadi seperti ini? Saya lihat juga bukan hanya prestasi saja, gerakan dan atraksinya ini luar biasa. Sama kok ngawur malah yang sama nih. Kok bisa sampai kayak ngono? Jadi begini, Mas Rian. Jadi begini. Nah, tentang hal ini juga harus saya jelaskan lagi. Itu tadi kan. Jadi banyak orang yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, begitu kan? Saya tidak setuju dengan hal itu. Bagi saya terlambat tetaplah terlambat. Karena Anda membuang waktu dan kita tidak bisa beli waktu. Saya paling nggak suka sama orang yang terlambat. Sama orang yang nggak sopan, sama orang yang kurang ajar, begitu saya masih bisa memaafkan Mas Rian. Tapi kalau sudah terlambat, kalau sudah saya urusan sama orang dan orang itu membuang waktu saya pasti marah. Itu uniknya begitu kan. Dan orang-orang saya, murid-murid saya itu sudah hafal. Kalau urusan sama saya, mereka nggak akan berani terlambat. Terlambat sedikit, urusannya tak pisu-pisu itu nah. Gitu kan. Nah, saya dulu untuk pengetahuan atau ilmu di bidang keatletan, karena bela diri yang umum dengan bela diri yang memang bertujuan untuk bertanding itu kan ilmunya beda Mas Rian. Iya betul. Ilmunya beda dan saya taunya itu telat. Kok bisa? Jadi bisa dibilang begini, saya tuh pinternya telat begitu loh. Jadi pengetahuan yang harusnya digunakan untuk memupuk juara itu saya taunya telat. Ya karena memang saat itu ilmunya belum ada Mas Rian. Kalau di pencak silat di PSHT, zaman saya latihan dulu, belum ada pengetahuan tentang silat IPSI. Atletan nggak ada. Belum ada keatletan, aturan pertandingan itu seperti apa, dan lain sebagainya lah. Ilmu-ilmu yang untuk bertanding itu saya nggak dapat, saya nggak tahu. Lah kalau udah begitu bagaimana mau juara? Nah, Begitu kan? Tapi seiring bertambahnya pengalaman, saya terus belajar, akhirnya kemampuan meningkat. Tapi saat udah pinter, umurnya udah ketuaan, udah kan? Nah ini akan saya perbaiki insya Allah untuk generasi di bawah saya, murid-murid saya, siswa-siswa saya, anak saya sendiri. Jadi Renar itu sudah diprogram dengan benar begitu sedini mungkin. Hasilnya alhamdulillah yaitu tadi dia masih TK. Kemarin itu berarti terakhir itu umurnya 6 tahun, dia masih TK besar, itu dia menjuarai sudah kejuaraan SD, karena kejuaraan TK kan nggak ada Mas ya. Kejuaraan SD itu sudah 5 kali juara nasional, jadi lawannya anak-anak SD. Lawannya anak-anak SD, dia masih TK besar, lawannya anak kelas 3, anak kelas 5 karena dia badannya bongsor. Oh iya. Dan bisa menang. Mas, tapi besok ini Terus, kalau saya bikin konten lagi, saya Renan tolong dimasukkan video ya Mas, saya tak tanya-tanya sama Renan ya. Oke, tapi dia kalau ditanya ya ngomongnya paling ya kayak gitu-gitu. Gak apa-apa, yang penting kita anaknya. Ya. Terus lanjut Mas Ben, lanjut Mas Ben. Nah, tentang metode mendidik anak di dunia bela diri itu kalau menurut saya, ini menurut saya, untuk mungkin ada sedulur yang lebih tahu nanti bisa ditambahkan, bisa dilengkapi begitu.
Yang pertama kita melatihnya itu pakai alat Mas Rian. Iya. Yang pertama pakai alat, kita pakai target, kita pakai patching kecil gitu kan. Terus biarkan dia memukul target itu, menendang target itu, dan nggak usah diajari, nggak usah dibenerin. Ini bedanya. Gitu. Oh iya iya. Nggak usah Tapi kalau diajari. salah piye, Mas? Nah ini, ntar dulu. Nggak usah diajari, nggak usah dibenerin. Biarin kayak gitu, biarin dia menikmati. Waktu pertama kali disuruh nendang misalnya, suruh nendang C misalnya, atau sabit, dia kan pasti kesusahan Mas Rian, pasti kan kagok, apa bahasanya ya? Iya. Ya susah lah, kagok, kekuk, Hewo. begitu kan? Nah, seiring berjalannya waktu, saat dia sudah nyaman, dia sudah enak menendang itu, dia udah enak begitu kan gerakannya, tendangannya pasti udah bener. Iya betul. Tendangannya pasti udah bener kalau dia udah nyaman. Kalau masih kekok, masih kagok, masih ewuh, itu berarti masih salah. Jadi itu nanti seiring berjalannya waktu, karena anak kecil itu kan memori otaknya masih longgar banget Mas, gampang belajar, gampang menyerap. Kita tidak, saya tidak pernah mengajarkan teorinya, tidak pernah mengajarkan caranya. Kenapa? Karena otaknya dia juga belum nyampe. Kita ngelatih anak umur 5 tahun, 4. Kalau nendang tuh begini, diangkat dulu baru ke sana ditarik lagi, nggak bisa. Nggak bisa, dia otaknya belum nyampe. Ya kan? Caranya adalah kita contohkan. Begini loh. Nah, dicontohkan. Habis itu dia disuruh menirukan itu. Begini, disuruh menirukan. Nanti seiring berjalannya waktu, tendangannya bagus sendiri. Iya. Itu metode saya seperti itu. Iya, baik Mas. Ini nanti bisa buat contoh bagi dulur-dulur yang lain ya. Iya. Memiliki anak kecil. Karena kalau disamakan dengan yang orang-orang yang besar yang sudah dewasa diberikan arahan, ini begini, kuda-kudanya berat di depan, kuda-kudanya berat di belakang dan lain-lain. Dia bingung, stres, nanti malah malah nggak mau, malah mutung. Betul. Mas Ben, saya tuh kenal sampean itu mulai dulu Mas sebenarnya Mas. Karena kenal itu ke Instagram. Biasanya video Putus, diulangi. Halo. Suaramu hilangin lah. Iya. Halo. Saya kenal sampean tuh sebenarnya mulai dulu Mas Ben. Di Instagram benarnya. Videonya sama sering tak download tak jipui. Kisah foto saja nih. Aku apa DM ini saya suka ya. Alhamdulillah berkat adanya YouTube ini kita bisa kenal dekat lagi Mas Ben. Terus ini Mas Ben, apa itu? Apakah Renar tidak pernah mengeluh tentang latihannya? Apakah dia happy saja, enjoy? Kan biasanya anak kecil kan gampang lalai tuh. Alah mau aku ya kesel. Apa tidak seperti itu Mas? Untuk ini, kalau dia latihannya cuma di awal-awal, itu memang dia tidak mengeluh, dia masih enjoy. Tapi begitu kerasa capek, begitu kerasa bosen, itu kan dia pasti mengeluh. Karena mengingat kita mempersiapkan anak ini untuk bertanding, kita harus mempersiapkan fisiknya juga. Latihan yang membosankan, latihan yang bikin stres itu memang harus dilewati. Contohnya jogging siang hari gitu kan. Itu nggak akan ada, anak yang sering melakukan itu nggak akan ada. Caranya adalah kita beri pengertian. Kita beri pengertian bahwa untuk mencapai itu semua, nanti kalau kamu menang bagaimana, kita kasih arahan. Lalu kita harus mengajarkan dia untuk berkorban sebelum dia mendapatkan sesuatu. Nek bahasa Jawane diopai. Jadi, ayo sini papa dipijitin. Habis dipijitin nanti tak beliin es krim misalnya. Ayo latihan dulu, nanti habis latihan kita beli es krim atau kita beli jajan atau kita beli mainan begitu kan. Ya memang harus begitu. Jadi anak itu akan mau tidak mau dia akan berpikir saat aku ingin mendapatkan sesuatu, aku harus berkorban dulu sebelumnya. Begitu Mas. Karena berarti orang tua harus tahu Mas ya, porsinya anaknya, kemudian keinginannya anaknya. Kita tidak hanya memeras tenaganya saja berarti ya. Iya Mas, berarti kita tidak hanya memeras tenaganya saja ya.
Kalau saya melatih Perbedaan. terutama pakai target Mas Rian. Jadi begini, misalnya sekarang lari keliling lapangan 1 kali, ya besok ya 1 kali, lusa 1 kali, habis itu 2 kali. Kalau udah 2 kali ya 2 kali, 2 kali, 2 kali ditambah lagi besok dan seterusnya. Entah pakai target hitungan, entah pakai target waktu, itu yang jelas Iya. begitu. Jadi anak tidak akan gimana ya, Heeh. kemampuannya akan bertambah, tapi kita nggak bakalan kelewatan begitu loh. Mm-mm. Karena itu nanti itu tadi dilakukan secara bertahap. Betul. Terus Renal saat ini apa Mas kegiatannya sehari-hari di musim pandemi ini Mas? Di musim pandemi ini kegiatannya dia cuma latihan Heeh. sama belajar baca. Dia belum bisa baca. Belum bisa baca tapi wes juara luar biasa. Dia belum bisa baca. Iya Bapak Kalau terus gimana Mas? kalau ngaji bisa Mas. Kalau ngaji bisa. Kalau ngaji bisa, baca apa Iqra itu bisa. Tapi kalau baca tulisan ABCD itu susah dia memang. Susah, Nggak tahu. Mas, ya? Yuk, aku anu aja sih, woles aja sih. Salah suwi-suwi lagi so. Suwe-suwe lah yo iso. Terus gini Mas, ibu mamanya itu bagaimana Mas melihat Renal? Ngapunten mbake warga apa bukan Mas? Bukan, istri Bukan. saya itu bukan warga BSAT. Mamanya bagaimana Mas? Apakah kan biasanya kan sebagai mama kan wah anakku kok dikene kok diplekodok dan lain sebagainya. Itu bagaimana Mas? Kalau istriku ini sih Mas Rian, kami pacaran itu kan dari SMA. Dia tuh kemana-mana ikut. Jadi zaman itu masalah pas aku ngelatih gitu kan, aku ngelatih gitu dia pasti ikut, nungguin, nonton, nungguin. Habis itu udah, terus aku latihan gitu kan. Aku latihan juga dia nungguin. Habis latihan pacaran gitu kan. Jadi karena waktu itu aku udah jadi warga itu kan masih latihan begitu kan. Masih latihan ke TC-an, jadi ke atletan, masih latihan taekwondo juga saat itu, kickboxing dan macam-macam. Itu dia ikut begitu kan. Jadi ini gimana ya? Ya dia udah paham bener sih. Dia udah paham bener, dia ngelihat kalau saya ngelatih orang bagaimana dan lain-lain gitu. Ya dia tahu memang latihan bela diri itu seperti itu. Dan mendukung. Tidak ada kan Mas, gak tahu nyeneni sama ki ngelatih bla bla enggak ya? Nah, kalau di bidang ngelatih bela diri, dia nggak berani komplain. Tapi Kenapa? Karena saya lebih tahu. oh gitu. Ya kan Terus begitu. lek nesune yang pasnya apa lebih baik? Lah nek nesune iki yo nek pas aku kadang hilaf tuku pusaka. Wih nakal sih sama Mas Jawa berarti. Itu begitu. Aduh. Atau ini kemarin si Renard kan nggak sahur. Nggak sahur, terus dia siang-siang itu kan pas panas Mas. Apa cuacanya panas banget. Dia pengen mokah puasa kan. Pengen puasa beduk dulu. Lah itu kan tak jaddulan, tak suruh mokah itu. Aku nggak tega kan. Aku nggak tega lihat dia kelaparan kayak gitu, nggak tega. Nah itu pulang mamanya ngamuk gitu. Pulang mamanya ngamuk. Dia keras banget dia kalau yang begitu-begitulah. Puasa harus puasa. Kamu udah 7 tahun bla 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 bla. Aku nggak tega kan. Lapar udah tak ajak neng Indomaret jajak. Aduh. Itu gitu. Ya kalau ngaji gitu-gitulah, yang gitu-gitu tuh keras memang, istri saya itu galak. Jadi waktunya ngaji yo harus, pokoknya udah nggak ada alasan gini. Tapi kalau soal latihan bela diri memang mau tak apain juga dia udah percaya, nggak akan komplain kasihan apa-apa, itu enggak. Mas Ben, ini tadi masalah renal ya. Ya sisa tak bukan renal dewi. Terus ini lanjut ke ini Mas. Aku pernah sama kirimi buku yo. Aku mau coba yo. Intinya ki bukunya ki horor, tapi lek dibaca kok gak
maksudnya sama menciptakan buku itu atas dasar apa sih sebenarnya? Kemudian kok apa ya? Kok sampai buku itu dibaca ki enak ngono lho, Mas. Kan biasanya kan mencari tenaga dalam jerone kan demit blaul dan lain sebagainya loh. Ngono kan. Iya. Itu buku itu adalah hasil pencarian saya selama ini, Mas Rian. Tapi memang sengaja saya kemas dengan enteng begitu. Jadi enggak ditulis dengan bahasa yang berat begitu kan. Pakai bahasa sehari-hari aja lah supaya pembaca itu enggak stres begitu kan. Dan kalau misal yang beli anak SMP gitu juga bisa menyesuaikan. Iya. Karena memang tenaga dalam itu memang nggak serem. Jadi kenapa harus dibikin serem ya kan? Iya. Jadi buku saya tuh isinya memang nggak kayak primbon. Nggak kayak primbon, tapi itu adalah hasil perjalanan saya, hasil pencarian saya selama bertahun-tahun, belasan tahun Ya. Belasan tahun mempelajari itu semua. Cuma bedanya adalah saya tidak pernah berhenti belajar. Mungkin begitu Mas Rian. Jadi saat mempelajari sesuatu, kalau otak kita udah berhenti, otak kita udah mandek, tentu kita akan jadi fanatik. Mengatakan kalau itu tuh pasti benar dan yang lain pasti salah. Betul. Ya. Jadi kita harus open minded ya Mas ya. Harus open minded. Dan open minded itu kan juga fanatik. Saya juga fanatik kepada keyakinan bahwa kebenaran itu relatif. Beneran itu. Maksudnya Mas? Jadi kebenaran yang kita tahu sekarang itu terjadi karena pengetahuan yang kita punya sekarang. Iya, betul. Saat pengetahuan kita bertambah, kebenaran kita mungkin juga akan berubah, begitu Mas Ria. Oh iya betul Mas ya. Ibaratnya kita sekarang nganu yo, kasar ngomong, ini kan bulan puasa Mas yo. Kita biyen yo Mas, biyen ki sik cilik awake dhewe poso beduk oleh. Nah, bertambahnya ilmu harus poso full. Iya. Kan seperti itu yo. Betul. Bertambahnya ilmu, bertambahnya dewasa, kita harus secara logika kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan. Betul gitu Mas. Dulu orang percaya bumi itu datar. Ternyata enggak. Sekarang semua orang percaya bumi itu bulat setelah pengetahuannya bertambah. Ya. Walaupun ada konspirasi bumi datar. Betul. Itu. Jadi kebenaran itu selalu berubah. Kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran Tuhan. Betul. Tapi kan tidak ada yang menjamin atau tidak ada yang tahu kita itu benar-benar sudah benar atau belum. Itu kan kita nggak tahu. Betul Mas. Ya kan? Kita cuma merasa kalau kita itu sudah benar. Iya. Ya kan? Kita tuh cuma merasa kalau kita itu sudah benar, tapi beneran apa enggak itu kita nggak tahu. Betul Mas. Iya, ini kehidupan Mas Ben yo. Mas Ben, Ya. Untuk harapannya untuk organisasi ini apa Mas? Karena organisasi ini kan, mohon maaf sebelumnya kan sedang goyah ya Mas, kita dilanda musibah dalam organisasi. Harapannya panjenengan itu apa Mas? Harapan saya untuk PSHT yang kita semua tahu PSHT sekarang itu bisa dibilang